Oke, selamat malam kawan-kawan, Bapak Ibu semua. Kita malam hari ini juga kembali lagi ke basic training how to start the business part keempat. Ya, bagian keempat, bagaimana Anda menjalankan atau memulai bisnis Anda ketika sudah bergabung. Ya, dimulai daripada network marketing termasuk 5 profesi termahal. Ya, sekali lagi Bapak Ibu, ada 5 profesi bergengsi. Ada 5 profesi termahal menurut mata Najwa, ya, dan menurut banyak orang-orang hebat lainnya, ya. Ini adalah pertama namanya distributor MLM, 2 ada namanya artis, 3 agen asuransi, 4 konsultan manajemen, 5 pengacara, ya. Semua ini masih eksis, ya, karena biar pandemi tetap semuanya harus berjalan, ya, tetap membutuhkan semuanya, ya. Kalau artisnya stop, Bapak Ibu bisa bayangkan TV nggak ada tontonan, ya. Nanti mungkin dunia-dunia binatang aja yang ditampilkan, ya. Lalu juga banyak yang membutuhkan asuransi, juga ada konsultan manajemen dan pengacara, ya. Nah, jadi kita juga sebagai distributor MLM tidak perlu malu atau bergengsi, ya, seperti yang saya bilang. Ini adalah salah satu profesi yang diakui sebagai profesi termahal. Jadi kalau ditanya orang, apa kerjaannya sekarang? Saya iseng-iseng, itu apa namanya begitu, ya. Jadinya karena kita malu, ya. Nah, kata orang kalau kita malu, kita setengah-setengah memberikan hasil, dan apa yang kita lakukan dengan setengah-setengah, dengan ragu-ragu, apa yang kita dapatkan Bapak Ibu? Hasilnya setengah-setengah belum tentu, ya, bahkan hasilnya mungkin bisa nol. Karena orang melihat di sini kepercayaan. Orang melihat tingkat kepercayaan kepada Bapak Ibu, ya, juga percaya dirinya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sendiri nggak pede, nggak percaya diri dan ragu-ragu dengan bisnis ini, bagaimana bisa meyakinkan mereka? Setuju ya Bapak Ibu, ya? Jadi kalau ditanya orang, sekarang aktivitasnya apa? Kebetulan dari dulu sampai sekarang saya adalah networker. Apa itu? Saya pembangun jaringan, ya. Saya suka membangun jaringan. Nah, jadi bahasanya aja yang kita rubah, ya. Oh, saya lagi main MLM, ya. Begitu, ya. Memang banyak yang trauma dengan istilah MLM. Nah, ini yang Bapak Ibu hanya perlu merubah kata-katanya saja. Tidak ada yang salah dengan MLM-nya. Ya, banyak pola-pola yang salah mengenai MLM yang kapan-kapan saya akan bahas, ya, mengenai paradigma dan lain-lain tentang MLM supaya Bapak Ibu juga mengerti. Oke, ya, kita next. 3 sistem cara membangun aset Bapak Ibu. Ya, di sini dengan modal besar Bapak Ibu membangun konglomerasi, ya. Lalu juga resikonya besar, tempatnya juga besar dan terbatas. Waktu untuk balik modalnya cukup lama, keahlian butuh spesifik. Ya, kalau nggak punya keahlian spesifik, jangan coba-coba untuk bangun pabrik, ya, bikin usaha besar begitu, ya, bangun perusahaan, ya. Jadi ini yang perlu dipikirkan atau dipertimbangkan di dalam konglomerasi. Ya, lalu yang menarik yang kedua adalah waralaba yang menjadi pilihan banyak orang, ya. Waralaba atau minimarket ini banyak membunuh toko-toko besar, ya, supermarket besar, ya, yang menjadi korbannya, ya, karena waralaba ini menjamur ke setiap daerah. Sama yang dibangun adalah jaringan Bapak Ibu, ya, tapi jaringan toko. Nggak mungkin orang bangun pagi tidur odol habis, sabun habis, mereka langsung ke hiper, ya, ke yang toko-toko besar, ke supermarket besar, ya, nggak mungkin, ya. Mereka pasti nyarinya minimarket, ya, warung-warung kecil. Nah, itu yang membuat waralaba ini menjamur dan semakin besar dan membunuh toko-toko besar, ya. Modalnya tapi juga tetap besar. Saya ingat sekali, ya, waktu saya kerja tahun 2000-an, ya, daripada franchise-nya, saya tanya berapa beli mereknya untuk saya punya merek minimarket ini. Ya 300 juta Pak minimum modalnya. Pokoknya tempatnya ya dari mereka. Ya, jadi nanti mereka hanya menyediakan karyawan, produk-produknya, ya, mereka membayar 300 juta di awal, ya, itu membayar langsung, nggak bisa ngutang, nggak bisa cicil Bapak Ibu. Tapi nanti hasilnya ketika dapat juga bagi hasil lagi sekitar 7%, ya, daripada minimarket tersebut, ya. Resikonya juga besar karena kalau tempatnya salah, ya, juga sepi, nggak ada yang datang, ya. Nah, kalau banyak saingnya juga toko-toko kecil, ya, itu juga susah juga, bisa 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 jadi rusuh sama masyarakat. Jadi banyak resikonya, ya, tempatnya jadi tertentu. Waktu balik modalnya cukup lama juga Bapak Ibu, ya, karena setiap bulannya hanya bagi hasil 7%. Bisa dibayangkan karena 300 juta di awal ini modal, ya. Nah, itu belum tentu balik modal dalam waktu yang singkat. Tadi tergantung lagi tempatnya strategis atau tidak, banyak pengunjung atau tidak. Kalau sebelum pandemi mungkin banyak, ya, sekarang belum tentu. Keahlian menangnya di sini ada sistem.
Jadi di waralaba ini kita nggak pernah ngelihat bosnya ada di sana, ya hanya karyawan-karyawan aja. Ini kelebihannya yang namanya ada sistem. Makanya banyak orang memilih usaha ini, tetapi sekali lagi modalnya besar. Ya, nah yang kita tawarkan yang Bapak Ibu ikut di sini adalah namanya personal franchise. Modalnya kecil Bapak Ibu ya, 2.057.000, nggak sampai jual mobil ya. Bapak Ibu nggak keluarin 2 juta, saya tanya, pasti habis nggak buat beli ini dan itu ya, buat jajan, buat keluar, buat ngopi-ngopi, buang hangout ya, buat keluar-keluar dikit aja ratusan-ratusan ribu Bapak Ibu ya hari gini ya. Jadi 2 juta juga pasti habis kalau Bapak Ibu tidak join di personal franchise yang kita tawarkan atau Magic Life ya. Nah, ini jadi kita modalnya kecil Bapak Ibu, resikonya juga kecil. Kenapa? Bapak Ibu keluarin duit 2.057.000 dapat produk ya. Dapat produk dibikin sehat badannya ya. Dibikin sehat, terima kasih begitu ya. Nah, beli ke toko-toko obat, Bapak Ibu beli banyak suplemen-suplemen, belum tentu bisa membuat Bapak Ibu sehat atau sembuh penyakitnya begitu ya. Mungkin ada yang salah beli begitu ya. Nah, disuruh beli obat sakit kepala, malah pulang bawa obat cacing, ya, obat perut, begitu ya. Jadi, ya kita di sini cukup beruntung lah, modal kecil, resiko kecil, ya. Tempatnya juga fleksibel. Saat ini kita semua lagi di rumah masing-masing nih. Nah, kita bisa berbisnis, kita bisa undang tim kita hadir untuk belajar, ya. Karena apa? Tempatnya fleksibel, ya. Pakai online bisa, ya, offline juga bisa. Waktunya untuk balik modal cepat, dalam arti kata terhitung dan terukur Bapak Ibu. Di sini cukup balik modalnya, Bapak Ibu hanya ajak 2 teman di kiri, 2 teman di kanan. Ya, totalnya 4 teman saja Bapak Ibu sudah balik modal. Bisa dibayangkan ya Bapak Ibu ya waktunya, cepat sekali ya. Nah, itu seberapa cepatnya Bapak Ibu yang menentukan. Pak, saya 4 temannya kira-kira 1 bulan deh Pak. Oh iya, boleh silahkan. Pak, saya bisa 1 minggu. Pak, saya bisa 1 hari ajak 4 teman Pak, karena saya relasinya banyak banget. Saya ngomong apa semua ikut Pak. Ya, saya bicara apa semua pasti join. Nah, orang seperti ini ada Pak. Ya, jadi tergantung Bapak Ibu mau berapa cepat balik modalnya tergantung kita kalau yang ini ya. Dan itu terukur sekali lagi ada targetnya yang bisa dikejar dan sangat simpel ya. Dan berikutnya sekali lagi juga sama ada sistem. Jadi perusahaan bekerja sama, perusahaan dari Singapura yang mereka datang ke Indonesia memiliki kantor ya, tidak ada manajemen yang sibuk repot ngurusin member dan lain-lain, mereka hanya urus barang kirim ya, ada packaging ya, ada paket, ada pemesanan, mereka dapatkan order, mereka kirim ya, simple, ada sistem ya. Bagi ibu bapak mau menjalankannya cara mau seperti apapun silahkan Bapak Ibu, perusahaan nggak ikut campur ya. Ini yang menariknya di perusahaan kita ya, namanya Magic Life. Benefitnya apa Pak yang membedakan personal franchise itu? Yang pertama, berhak mendapatkan website resmi sebagai virtual office ya. Bapak Ibu nggak perlu punya kantor khusus begitu ya di Sudirman dan di mana ya sewa tempat, nggak perlu ya. Bapak Ibu bisa monitor dari rumah. Berhak mendapatkan penghasilan atau bonus ya yang sudah ditetapkan, yang sudah diberikan sama perusahaan. Berhak membuka cabang bisnisnya di daerah, di kota tertentu, sampai negara manapun Bapak Ibu. Luar biasa ya, karena kita bisnisnya internasional. Dari perusahaan Singapura, ya sudah bergerak dari 2014. Pabriknya sudah berproduksi dari tahun 2004. Ya, jadi bukan satu bisnis yang baru ataupun bisnis yang baru mencoba-coba ya. Di dunia internasional kita sudah hampir 8 tahun ya umur daripada perusahaan kita. Jadi untuk balik modal satu perusahaan teruji biasanya 3 tahun aja sudah kelihatan Bapak Ibu ya. Jadi kita sudah melewati masa-masa uji cobanya, kita sudah menyentuh angka hampir 8 tahun ya, memasuki tahun ke-8. Jadi Anda sangat beruntung dan baru masuk Indonesia. Berhak melakukan promosi melalui media massa online, elektronik ya, yang penting sesuai aturan mainnya ya, mengikuti aturan main. Berhak mengikuti pelatihan yang diadakan oleh perusahaan dan support system. Berhak mewariskan hak usahanya kepada ahli waris ya. Bapak Ibu perusahaannya besar, bisnisnya besar ya, tiba-tiba Tuhan panggil ya, jadi Bapak Ibu bisa mewariskan kepada istri dan anak sekalipun mereka belum mengerti apa-apa ya. Mereka tiap bulan tetap terima bonus, tiap hari tetap terima bonus begitu ya, tapi Anda yang mengerjakannya, Anda yang membangun ya, itu hebatnya ya. Berhak memiliki lebih dari 1 hak usaha. Ini kelebihan daripada personal franchise Bapak Ibu. Apa yang Anda inginkan saat ini Bapak Ibu? Ya, Bapak Ibu misalnya Anda sendirian, Anda hebat sendirian, Anda bisa melakukan banyak hal, ya, Anda melakukan hal-hal hebat secara sendirian. Anda bisa jualan produk 1.000 produk sendirian setiap harinya, ya. Jadi saya cuma kerja 3 jam Pak ya di luar sana ya.
belum di sini, belum di jaringan. Saya bisa menjual 1.000 produk dalam waktu 1 jam. Wah, hebat ya. Pertanyaannya Bapak Ibu, satu hari Anda bisa sakit? Bisa Pak. Ya, satu hari Anda bisa males? Bisa Pak. Satu hari Anda bisa banyak urusannya? Bisa Pak. Jadi satu hari Anda pasti dong ada saat nggak bisa jualan. Betul Pak. Nah, saat Anda nggak bisa jualan, berapa omset dan penghasilan Anda? Nol Pak. Nah, ya, ini yang membedakan Bapak Ibu ketika Anda membangun namanya jaringan atau network marketing. Yang Anda bangun di sini adalah manusia Pak. Ya, kalau yang tadi waralaba adalah toko yang dibangun. Tapi yang di sini adalah manusia yang Anda bangun ya. Jadi aset Anda adalah jaringan atau jaringan manusia Bapak Ibu. Ini bisa lihat ada gambarnya di kanan. Ya, tersebar ke beberapa benua, beberapa negara, beberapa kota begitu ya kurang lebih. Anda punya jam 3 jam per hari untuk lakukan bisnis ini, coba-coba ya. Awalnya coba-coba mungkin semua orang. Pak, saya dikasih sama suami saya kerja per hari cuma 3 jam Pak di bisnis ini. Oke? Kerjaan Anda ya pertama ya membangun tim, membentuk tim. Ya kemarin kita ajarin mulai dari 2 orang. Anggaplah Anda cari 3, Anda rajin ya. Ketika Anda punya 3 jam per hari, Anda seorang diri nih, Anda bersama dengan tim 3 orang, berarti Anda punya 9 jam Bapak Ibu ya. Anda dan 2 orang ya di bawah Bapak Ibu, Anda sudah punya 3 orang ya. Lalu Anda memiliki 7 orang tim, berarti Anda punya 21 jam. Anda punya 15 orang, Anda punya 45 jam per hari, 50 orang, Anda punya 150 jam, ribuan orang Bapak Ibu bisa bayangkan. Ratusan ribu orang, jutaan orang Bapak Ibu bisa bayangkan berapa jam kerja per hari yang akan tim Anda lakukan ya. Jadi semakin banyak orang di organisasi bisnis Bapak Ibu, makin besar jumlah jam kerja di bisnis Anda setiap harinya. Begitu pula makin besar juga penghasilan Bapak Ibu. Ya, John Paul Getty katakan lebih baik mendapatkan 1% dari 100 usaha orang daripada mendapatkan 100% dari usaha kita sendiri, Bapak Ibu ya. Nah, ini yang menariknya. Bapak Ibu lihat sini, Bapak Ibu ada perusahaan yang namanya Magic Life, juga ada support system yang memberikan pelatihan, seminar, sistem kerja, alat bantu dan lain-lain. Jadi ketika Bapak Ibu sudah bergabung dengan Magic Life yang menyediakan produk, izin pengiriman dan lain-lain, ya Bapak Ibu bingung nih cara jalaninnya gimana ya. Nah, makanya kita adakan setiap Rabu bagaimana cara menjalankan bisnisnya mulai dari nol. Ya, moto kami adalah from zero to hero ya. Jadi kita memulai membuat teman-teman yang tidak mengerti bisnis, nggak tahu cara menjalankannya, bagaimana harus memulai, kita ajarkan setiap hari Rabu ya. Dan setiap hari Jumat juga kita pelajari tentang produknya. Jadi ada 3 hal penting untuk memulai bisnis, Bapak Ibu kuasai namanya marketing plan. Yang kedua menguasai namanya produk. Yang ketiga ya company profile dan tahu bagaimana cara menjalankan bisnisnya ya. Jadi 3 hal ini Bapak hal perlu kuasain. Dan kita ajarkan 3 hal penting ini setiap Senin, Rabu, dan Jumat di jam 7 malam ya. Nah ini Bapak Ibu yang bisa coba pertimbangkan dan ikut. Kalau belum mengerti, teman-temannya belum ngerti, Bapak Ibu ajak untuk ikut Zoom. Yang sudah ngerti, tetap timnya diajak untuk mengerti. Karena bisnis ini adalah membuat tim Anda menjadi pintar dan mandiri seperti Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu pintar, Bapak Ibu hebat, tapi tim Anda bisa melakukannya enggak? Belum tentu Pak. Nah, disinilah membutuhkan namanya support system, Pak. Diberikan pelatihan, seminar, ya, sistem kerjanya, dan alat-alat bantunya, ya. Inilah yang bagian support system memberikan pelatihan buat Bapak Ibu supaya menjadi pintar dan bekerja dengan cara profesional, ya. Saya tidak mau tim saya bekerja tidak profesional. Ditanya, natur ini apa? Itu loh yang buang-buang air. Lalu manfaatnya apa? Ya, itu aja. Ya, lu percaya sama gua nggak? Udah deh, lu percaya ikut ya. Akhirnya kita jatuhnya ngancem Bapak Ibu ya. Nah kita nggak mau ya. Jadi kita bekerja dengan profesional. Ketika ditanya sama orang kita bisa menjawab dengan profesional juga. Itu yang kita harapkan ya. Itulah tugas daripada support system. Oke Bapak Ibu, kita lanjut. Kenapa pilihannya adalah Magic Life? Pertama, perusahaan adalah perusahaan yang revolusioner ya. Jadi salah satunya kita juga punya antivirus disinfektan ya. Sebelum pandemi perusahaan udah mikirin dan sudah buat. Jadi begitu pandemi, Magic Life sudah punya produknya loh, ya, disemprotkan di mulut, mematikan virus 60 detik, mematikan virus 99,999%, ya, lalu bertahan di mulut selama 8 jam. Bisa bayangin Pak, ya. Nah itu kita namanya revolusioner, ya, update terbaru mengikuti perkembangan, ya. Virus belum muncul, kita sudah punya antivirusnya, itu kan keren sekali, ya. Produksinya sesuai tren kesehatan dan kecantikan. Ya, berkualitas tinggi dan harga kompetitif ya.
kita produksinya ada kecantikan dan kesehatan, kesehatannya nggak ada lawannya, nggak ada kompetitornya, punya pabrik sendiri lagi ya, dan itu teknologinya teknologi yang terbaru ya, teknologi yang keren menggunakan mesin sampai 600 dapat masuk ke sel ya, itu baru punya kita pabriknya ya, belum punya yang lain, belum ada kompetitornya. Begitu juga murni, nggak pakai kimia ya, itu yang kita bilang berkualitas tinggi, harga tapi kompetitif ya. Rencana kompensasi atau marketing plan-nya terkini, transparan, rasional ya. Bapak Ibu bisa dikejar angkanya yang seperti kita bahas setiap Senin ya, hitung-hitungan marketing plan-nya dari mana sih, dapat bonus sekian dari mana sih, terus udah gitu saya mau kejar target 10 juta per bulan, bagaimana cara kerjanya Pak, berapa orang targetnya kita ajarkan Bapak Ibu setiap Senin ya, itu marketing plan. Waktu, timing bisnis ya, tepat ya, di mana orang takut sakit Bapak Ibu, takut ke rumah sakit, takut berobat, takut mati ya. Nah, jadi waktunya tepat sekali Bapak Ibu ya. Bisnis kesehatan, ngomong-ngomong dari zaman kakek nenek moyang kita itu nggak pernah habis, nggak pernah mati ya. Jadi Anda tepat dibilang di sini ya waktunya. Support system teruji, adil, dan simple. Oke, nah apa yang kita lakukan setelah join Bapak Ibu? Yang pertama, pastikan konsumsi produknya dong secara kontinu dan pemakai produk 100% ya. Ditanya orang, Natur ini rasanya apa? Ya, warnanya apa? Rasa duren ya, warna merah gitu ya, kita pede. Pas dibuka, oh rasa duren, orang rasa apel ya. Udah gitu warnanya hijau lagi, kamu bilang merah. Wah, ketahuan banget kamu belum minum. Bohong kamu ya. Nah, malu ya Bapak Ibu ya. Nah, yang kedua, segera penuhi satu cycle, yaitu dengan mengajak orang dua di kiri dan dua di kanan. Ini namanya satu cycle, yaitu titik BEP Anda atau balik modal Anda ya. Jadi targetnya di situ nih. Ya, namanya berbisnis, Bapak Ibu harus balik modal. Ya, jangan berbisnis ya, nggak apa-apalah. Ya iseng-iseng kok bisnis saya. Ya udah, yang Anda terima iseng-iseng Bapak Ibu. Jangan mengharapkan ada hasil. Ya mana saya udah join lama, udah join 3 bulan yang nggak ada hasilnya. Ya, padahal di rumah terus ya, nggak pernah WA, nggak pernah telepon, nggak pernah ketemu orang. Ya memang ada berkat jatuh dari langit Pak. Ya hari gini loh ya. Nah Bapak Ibu harus bergerak, bekerja ya, penuhi namanya satu cycle. Sorry. Oke, untuk penuhi satu cycle. Untuk memenuhi satu cycle, langkah yang harus Anda lakukan adalah yang pertama, buat daftar nama 1 sampai 100 ya. Yang ketinggalan boleh nonton videonya ya, yang sesi 1 ya, yang part 1. Buat skala prioritas calon prospek Anda ya. Hubungi upline mentor untuk atur jadwal dengan calon prospek Anda, baik lewat telepon, Zoom, ketemu langsung secara offline ya. Targetnya adalah Bapak Ibu bisa belajar presentasi sendiri, closing, dan follow up. Pak, ini kan semua saya nggak ngerti Pak. Nah makanya Bapak Ibu yang saya bilang, setiap Rabu kita ajarkan dari nol ya, dari daftar nama sampai di sini Anda bisa belajar presentasi sendiri, closing, dan follow up ya. Malam ini kita akan membahas tentang closing dan follow up ya, khusus part 4 ya, closing, follow up, dan bagaimana menambah daftar baru Bapak Ibu ya. Oke. Hukum Pareto ketika kita berbicara tentang daftar nama, ya berbicara tentang daftar nama tidak lepas dari hukum Pareto. Dari seorang pakar yang bernama Joseph M. Duran, ya di sini juga ada Pak Yosep ya, tapi beda Yosepnya ya, menjelaskan bahwa 80% usaha yang kita lakukan mendapatkan hasil hanya 20% saja. Jadi Bapak Ibu kalau mau orang join ya, di sini dibilang ya, mau join di bisnis kita closing 2 orang per hari, berarti Bapak Ibu perlu mengundang ya, atau share bisnisnya atau share info bisnisnya minimum berapa orang ya, 8 sampai 10 orang, bahkan 20 orang kalau perlu ya, ke dalam Zoom bisnis, ataupun juga Bapak Ibu share tentang Magic Live ya, ataupun bertemu secara offline setiap harinya ya, atau buat home meeting di rumah Bapak Ibu ya, yang bisa memainkan peranan kehadiran banyak orang. Bapak Ibu undang 2-3 orang, upline, tolong dong datang ke rumah saya undang 2-3 orang untuk hadir, untuk mendengar presentasi, untuk lihat demonya. Oh boleh, upline sangat senang Pak ya. Di sini Anda semakin senang, Anda semakin semangat, upline juga lebih semangat dan lebih senang Pak ya. Jadi seperti itu. Semakin banyak yang kita undang hadir mengikuti acara, semakin besar juga presentasi tingkat closing kita ya. Semakin banyak grup menduplikasikan hal yang sama, maka semakin cepat pula tingkat peledakan jumlah manusia dalam organisasi kita. Dampaknya pasti kepada bonus Bapak Ibu ya, yang semakin besar jumlahnya, karena terjadi efek bola salju atau duplikasi manusia yang tidak bisa dihentikan lagi. Ketika sudah memasuki angka ratusan sampai ribuan, bahkan puluhan ribu sampai jutaan manusia Bapak Ibu, itu nggak bisa berhenti lagi, nggak bisa di-stop ya. Bapak Ibu nanti bisa ngelihat ketika timnya sudah mulai menyentuh angka seratusan ya, Bapak Ibu mulai pasti ngelihat di situ, nggak kerasa ya ada orderan setiap hari karena menggulung ya. Yang saya bilang sama Bapak Ibu seperti orang mengurus STNK
setahun sekali, begitu ya, bisa dibayangkan ya. Perasaan kok urus SNK setiap setahun sekali, tapi kita urus STNK setiap hari ya. Pas tahun kita jatuh tempo, kok ramenya nggak habis-habis ya. Saya kok nggak pernah dapat nomor satu ya. Nah, disitulah Bapak Ibu bisa lihat tingkat manusia yang namanya bola salju ya. Nah, Anda akan bisa melihat nantinya setiap hari ada closing karena itu Pak ya, bola salju tadi ya yang menggulung, tidak berasa dari jutaan manusia, ribuan manusia, ratusan manusia ya, seakan-akan orang beli tiap hari padahal itu ada jatuh temponya. Nah, itu yang menarik daripada bisnis ini Bapak Ibu ya. Nah, flowchart bisnis Bapak Ibu dimulai dari sini ya. Anda waktu join, Anda sebagai pemakai atau pemain. Pilihannya cuma dua, ya kan? Nggak ada ya, oh saya join, saya dapat ilham, begitu ya. Saya tiba-tiba aja mau join. Nggak ada Bapak Ibu ya. Nah, jadi semua orang join, di sini ada namanya pemakai, ada namanya pemain. Ya, nah yang namanya pemain, di sini kita belajar mengundang prospek. Ya, mengundang prospek yang tadi saya bilang nanti kita diajarin juga dan sudah ada pembelajarannya. Bapak Ibu dengarkan dari part 1 ya sampai part 3 kalau ketinggalan ya. Nah, ini bicara bagaimana mengundang secara offline, bagaimana mengundang secara online. Kita ajarkan ya. Target daripada mengundang ini adalah presentasi ya. Jadi Bapak Ibu ketika mengundang prospek offline dan online bukan melakukan presentasi. Ini stepnya jangan dilewatin nih ya. Jangan mengundang atau set ke presentasi, jangan Bapak Ibu. Mengundang secara offline dan online, bagian Bapak Ibu hanya membuat mereka penasaran, ya, membuat mereka tertarik. Nah, nanti tim atau tim kerja atau upline atau mentor yang mempresentasikannya, bukan Bapak Ibu, ya. Jadi aduh Pak, bisnis ini susah Pak. Saya presentasi kepada banyak orang, ada yang mau join Pak. Nah, di situ salahnya. Ya, di situ kita kasih tahu Bapak Ibu ya. Namanya sistem jangan dilawan Bapak Ibu. Ya, upline atau mentor-mentor atau orang yang bergabung dahulu adalah orang yang sudah membuka jalan. Mereka sudah memulai terlebih dahulu, mereka sudah menguasai bisnis ini. Ya, diajarin Pak, jangan presentasi ya, sok-sokan presentasi. Ya, padahal kita bilang tugas Bapak undang doang. Nanti tugas kami yang presentasi. Ya, nah presentasi terbagi dua. Setelah kita presentasi, keputusannya join atau tidak, Bapak Ibu. Ya, yang tidak mereka kita mintakan namanya referensi. Ya, yang join di sini ada dua. Sama seperti waktu memulai, join jadi pemakai atau join jadi pemain. Yang join jadi pemain langsung kita bawa giring support system Bapak Ibu. Ya, cara mainnya seperti ini. Ya, jangan langsung miss. Ada orang bagus, cemplungin ke support system ya. Kalau yang pemakai follow up, ya, follow up nanti dipresentasikan lagi ya atau diajak ketemu lagi, biasanya di follow up ini dia akan merubah pikiran ya, atau dia pemakai ternyata bagus, sembuh begitu ya. Dia jadi semangat, hasilnya ada ya, luar biasa nih produk, jadi semangat. Oh, kalau gitu saya jadi pemain juga. Nah, ini orang yang kita follow up, dia bisa join lagi yang tadinya tidak mau minum, tidak mau pemakai, ya hanya misalnya tidak mau join begitu ya. Nah, ini tidak mau join, kita referensikan, kita presentasikan, kita follow up ya, ini akhirnya join juga. Ya, jadi kemana-mana arahnya follow up dan arahnya join juga ya. Nah, setelah mereka jadi pemain, memutuskan jadi pemain, kembali lagi Bapak Ibu, ya, arahkan ke support system untuk kita ajarkan cara mengundang prospek dan menambah daftar nama. Karena kedua hal ini yang penting, ya Bapak Ibu ya. Pak, teman-teman saya udah banyak yang saya presentasiin sebelumnya, nggak ada yang percaya sama saya lagi Pak. Nah, di sini kita ajarin bagaimana menambah daftar nama, ya. Lalu bagaimana mengundang mereka lagi untuk dipresentasikan, ya. Jadi seperti ini flowchart-nya Bapak Ibu. Oke, yang berikutnya adalah closing ya. Bagaimana malam hari ini kita belajar untuk meng-closingkan orang ya. Minggu lalu kita sudah belajar bagaimana presentasi yang baik. Ya, apa-apa yang kita presentasikan dan apa yang kita persiapkan dalam presentasi ya. Sekali lagi kalau ketinggalan, tonton videonya part 3 ya tentang presentasinya. Closing yang keempat ya, part 4-nya. Pertama, menciptakan penawaran yang menarik dengan menginformasikan harga promo paket dengan harga satuan bedanya. Ya, lalu yang kedua harus bisa dipercaya. Misalnya, ya kalau beli satuan harganya 1,5 Bapak Ibu ya. Karena hari ini spesial buat Bapak Ibu, joinnya hari ini 2.057.000 ya. Saya beri free ini deh, free membership deh. Ya, padahal memang sudah free ya. Tapi itu bahasa yang kita pakai aja gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu mau kirim, saya kasih juga free ongkir deh. Begitu ya. Pokoknya hari ini malam hari ini saya kasih promo yang wow buat Bapak Ibu ya. Promo yang luar biasa ya.
buat Bapak Ibu ya. Nah, kalau beli satu kan berapa Pak? 1,5 juta, sayang Pak bedanya ya. Malam hari ini saya kasih 2.057.000, Bapak dapat 3 produk. Nah, hanya hari ini loh Pak ya. Jadi seperti itu penawaran yang menarik ya misalnya. Yang kedua, harus bisa dipercaya, memberikan kesaksian yang asli dan real, jangan dibuat-buat Pak. Misalnya, wah teman saya itu buta lu dari lahir ya, lalu saya kasihkan Zelner, kasih Naturini, bisa lihat loh ya. Jadi jangan yang bohong-bohong juga Bapak Ibu ya. Ternyata mana orangnya? Kita ditanya, oh enggak, saya cuma kemarin ini kok apa namanya glukoma ya, buta glukoma, bukan buta dari lahir ya. Jadi jangan yang lebay, jangan yang berlebih, jangan yang bohong-bohong. Kita nggak mau yang memberikan dampak yang buruk bagi teman-teman yang lain dan bagi bisnis kita ke depannya ya. Kita mau semua kesaksian kita yang asli dan real Bapak Ibu ya. Harus bisa dipercaya ya. Dengan cara yang tepat berikutnya, menawarkan produk dan bisnis fokus pada keunggulannya. Ya, jadi kekuatannya apa? Oh, produk kita ini namanya peptida ya, 100% peptida ya. Yang lainnya banyak campurannya, yang lainnya banyak pemanisnya, banyak pengawetnya ya. Yang berikutnya kita punya pabrik sendiri, yang lain masih maklon ya, bikin di pabrik orang lain ya. Nah, di situ lalu apa namanya bisa kita demokan ya. Produk saya satu untuk semua, buat kulit bisa, buat mata bisa ya, buat kesehatan dan kesembuhan penyakit bisa. Nah, coba suplemen yang kamu minum selama ini bisa nggak, berani nggak tabur di mata? Kita ngomong begitu, oh, mana ada suplemen bisa tabur di mata? Dia pas bilang gitu kan ketawain. Punya saya bisa, ayo kita buktikan. Waduh, saya nggak mau. Ya udah, mata saya dulu ya, mata istri kita ya, mata pasangan kita atau partner kita ya. Gak apa-apa. Gimana rasanya? Oh, perih ya. Oh, pedas. Tapi gimana, enak? Jelas ya, terang ya. Nah, oke deh, saya mau coba. Ya, akhirnya ketika dia coba, disitulah Bapak Ibu bisa lihat, oh iya ya, hebat ya. Kok bisa ya 20 menit ditabur? Tadinya saya lihat tulisan burem, setelah lihat tulisan lagi jadi jelas ya. Ya tadi yang segini, jarak segini nggak kebaca, kok jadi kebaca ya. Wow, ini keren banget ini. Baru ditabur, baru pertama kali sudah begini hasilnya. Wah, ini sih luar biasa ini ya, jadi bisnis. Nah, jadi sekali lagi contoh-contoh ya kelebihan yang kemarin kita sudah ajarkan di presentasi, saya ulangin lagi untuk Bapak Ibu remind ya. Sampaikan pada target market yang tepat dalam jumlah yang banyak ya. Menjalankan bisnis harus kamu ciptakan dulu crowdednya atau komunitasnya ya. Jadi nanti ya kita sudah kasih tahu nanti kita punya masa akan semakin besar, ini peluangnya masih baru ya Bapak Ibu ya. Target marketnya masih dikit loh ya. Nanti ke depannya kalau sudah rame, waduh Bapak Ibu terlambat ya. Dulu pernah nggak dengar bisnis ini ya? Tadinya orang bilang, bisa apa tuh? Wah, ya masih lama. Wah, ini baru masuk. Waduh, ya. Begitu rame kita bilang, waduh Pak, udah terlambat Pak. Ya, sayangnya udah terlambat. Nah, ini yang harus kita sampaikan juga Bapak Ibu. Jangan momentum itu keulangin lagi. Ya, lalu hukum keterbatasan. Produknya unik, dapat dirasakan dalam hitungan menit dan jam. Bisa demo tabur mata, demo kemurnian ya. Masih awal, peluang masih besar ya. Jadi semua yang terbatas, semua yang namanya dibuat mepet-mepet begitu ya, kasih buat mereka batas waktu. Promosi juga terbatas ya. Ini promosi bulan ini aja nih. Ini promo yang menarik nih, belum pernah apa namanya, nggak tahu ke depannya promonya akan seperti apa lagi nih Bapak Ibu nih ya. Yang sekarang ini luar biasa banget, promo lah 2 juta dapat 3 barang. Waduh, kalau ke depan Bapak Ibu nggak join, waduh saya nggak tahu nih. Ini mungkin ke depannya lebih mahal. Waktu saya join Pak, satu box aja hampir 2 juta dengan membership, dengan ongkir. Bapak Ibu beruntung banget tuh ya, dapat 2 juta itu 3 produk. Waduh, luar biasa Pak ya. Jadi seperti itu untuk mengclosingkan. Ya. Beberapa tips closing Bapak Ibu. Yang pertama, jelaskan produk satu persatu manfaatnya. Ya, tadi saya bilang pentingnya Bapak Ibu ikut training produk supaya tahu. Ya, jangan tadi dibilang cuma Naturi ini buat apa? Cuman buat buang-buang air. Wah, Pak, saya minum pencahar juga buang-buang air. Ya, Bapak nggak bisa jawab. Oh gitu ya Pak. Oh iya iya. Oh sama ya. Oh ya udah Pak ya. Cuman begitu Pak ya. Nah, kalau Bapak nggak belajar, tetapi ketika Bapak belajar setiap Jumat ya, produk satu persatu Bapak kuasain, Bapak tahu manfaatnya, ngomong ya. Jadi buat ini Pak, buat itu Pak ya manfaatnya. Bapak pernah tahu nggak begini ya manfaatnya? Bapak pernah lihat nggak kandungan di dalam apa namanya Barnon ya? Bapak pernah tahu nggak produk pembunuh gula nomor 1 di dunia? Ada kandungan yang luar biasa apa itu? Hadir setiap Jumat ya. Biar Bapak Ibu bisa tahu, saya buat penasaran juga ya. Nah, jadi kuasain produknya. Yang kedua, berikan informasi kesaksian daripada pemakai produk. Ya, dengan menggunakan HP atau iPad ya Bapak Ibu, ada ya di foto-fotonya disimpan ya. Jangan dibuang semua ya. Berbisnis itu Anda perlu simpan foto-foto dan video-video di handphone Anda ya. Ini lihat banyak kesaksiannya. Mana Pak? Pokoknya banyak Pak ya.
Ada nggak beberapa yang orang Indonesia? Wah, ada Pak. Mana? Ada Pak. Ya udah Pak, jadi berantem ya. Cuman ada nggak pernah nunjukin ya. Lalu yang ketiga, berikan informasi lengkap harga satuan dan harga promosi. Kita jelaskan detail keuntungannya harga promo supaya mereka tahu selisih harga yang cukup jauh bedanya. Tadi yang sudah saya ajarkan ya. Jadi Naturini 1,4, Zelner 1,5, disinfektan 1,5, membership 375, ongkir ya semua kita bandrol hanya dengan 2.057. Ya, yang ini harusnya totalnya 4 juta lebih ya, 4.800.000 kurang lebih, dan ini berakhir di akhir bulan ini aja loh. Bulan depan kita nggak tahu seperti apa ya. Kita bisa tanyakan langsung ya, Bapak mau beli produknya nama siapa? Ya kita pede biasanya begitu ya. Pak boleh minjem KTP-nya Pak ya. Bapak mau transfer atau cash nih? Ya kita bisa tanya 3 pertanyaan ini Bapak Ibu sebagai clue ya, daripada member kita apakah mau closing apa enggak, apakah mereka positif apa enggak. Kita bisa tahu, kita bisa lihat dari 3 pertanyaan ini. Ini 3 kunci katanya ya. Bapak Ibu mau beli produk atas nama siapa nih? Begitu ya. Terus Pak, Ibu boleh nggak pinjam KTP-nya ya? Kita mau foto nih. Nah, biasanya kalau dia kasih, dia serahkan, itu sudah closing artinya ya. Atau dia jawab, ya nama istri aja deh. Saya jangan dulu, nanti ya istri saya lihat-lihat dulu. Nah, itu sudah positif juga. Yang terakhir, mau transfer atau cash Pak? Saya biasanya sih cash ya. Saya bawa nih begitu ya. Atau saya sudah biasa transfer. Nah, di situ mereka sudah memberikan jawaban. Bapak Ibu sudah tahu dengan 3 kunci kata ini. Ya, ini closing beberapa tipsnya. Ya, ditanyakan hal seperti ini. Oke, kita masuk sesi berikutnya yang namanya judulnya adalah follow up. Ya, follow up adalah mencari informasi lagi, mencari tahu. Ya, follow up adalah mencari tahu bagaimana keadaan orang yang sudah pernah kita presentasikan, ya, dan untuk mengetahui langkah lanjutnya, ya. Kemungkinan kemarin dia nggak punya uang, ya, kemungkinan dia kemarin masih ragu, kemarin mungkin dia belum tanya sama pasangannya, ya, kemarin juga mungkin banyak alasan-alasan lain, banyak urusan nggak fokus dan lain-lain. Nah, follow up ini sangat penting dan harus Bapak Ibu lakukan ya, karena 3 hal tadi atau 4 hal tadi ya itu yang perlu, penting ya. Kadang-kadang banyak orang alasan, oh suami saya belum tahu. Ya, follow up ini, Pak, Bu, saya mau main ke rumah Bapak Ibu supaya saya bisa ketemu dengan suami Bapak atau istri Ibu, ya, istri Bapak begitu ya, supaya kita bisa. Jangan kasih alasan mereka lagi ya, ketika hadir nggak ada pasangannya mereka pakai alasan sebagai pasangan ya. Yang kedua, mungkin mereka kemarin nggak punya uang tapi malu ngomongnya ya. Yang sekarang kita follow up, oh iya ingat, iya benar-benar, iya kemarin bagus ya, iya oke saya beli, berapa ya kemarin totalnya begitu ya. Nah, tapi ketika mereka kemarin nggak punya uang dari 30 kata itu ya, mereka ya kita nggak punya uang ya, kenapa lagi susah ya, kere ya, jangan digituin juga Bapak Ibu ya. Nah, itu kita namanya sesi follow up berikutnya ya. Apa ada keberatan? Ya mungkin kemarin kesulitan keuangan, atau kira-kira kenapa belum bisa join hari ini? Begitu ya, itu kita follow up. Ya, namanya follow up itu penting sekali ya, supaya tahu kondisinya yang kedepannya. Mungkin kedepannya itu udah sakit, tapi dia lupa Bapak Ibu pernah presentasi produk yang bagus gitu ya. Dengan Bapak Ibu follow up, oh iya kebetulan nih saya lagi sakit kena COVID nih, begitu ya. Sekeluarga kena nih, aduh untung kamu telepon pas-pasan saya ingat. Iya, berapa kemarin belinya? Aduh, gimana cara minumnya? Saya lagi panik nih. Nah, itu pentingnya daripada follow up juga. Ada yang pernah ngalamin seperti itu juga ya. Maksimum follow up adalah 2 kali 24 jam. Ya, jangan lebih, ya jangan kurang juga, jangan terlalu cepat ya. Habis ketemu hari ini, besok gimana? Ya kabarnya, join yuk. Ya, jangan juga. Kasih tunggu ya. Kasih kesempatan 2 kali 24 jam ya, atau 2 hari. Ya baru kita follow up lagi. Mungkin kalau besoknya Bapak Ibu mau follow up, jangan langsung nanya mau join kapan, ada nggak duitnya hari ini, jangan begitu ya. Bapak Ibu bisa gimana kabarnya, ya sehat-sehat ya, atau Bapak Ibu seorang Nasrani boleh kirim ayat-ayat firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu Muslim boleh kirim ayat-ayat dan doa ya, sesuai agama dan kepercayaan mereka masing-masing, ataupun kasih kata-kata motivasi atau kasih video-video lucu ya, itu untuk membangun hubungan supaya menjadi dekat. Kalaupun dia lupa dengan Bapak Ibu juga jadi ingat ya, oh iya ya, istri saya sudah mengizinkan begitu ya, pasangan saya sudah mengizinkan, boleh saya join. Nah, jadi secara tidak langsung mereka akan ingat dengan Bapak Ibu. Prinsipnya di sini ingat juga ya, jadi supaya kita juga tidak PHP atau kecewa ya. Prinsipnya 10% tetap akan menolak ya, 10% akan langsung bergabung ya, 80% bergabung karena follow up. Bapak Ibu ingat ya prinsip ini. Jadi tetap namanya
ada penolakan ya. Jadi kalau ada namanya penolakan jangan kecewa Bapak Ibu ya, sedemikian banyaknya jiwa-jiwa, banyaknya orang-orang di luar sana ya, yang seperti saya bilang, Pak, tapi kan udah habis Pak, teman saya Pak, nggak ada lagi yang percaya saya Pak, teman saya cuma segitu. Nah, sesi berikutnya kita akan ajarkan bagaimana menambah daftar nama ya. Jadi tetap jangan kecewa ketika Anda ditolak ya. 10% akan langsung bergabung karena follow up. Ya, ini sudah hukum alam dan semuanya dengan seizin atau campur tangan Tuhan ya. Jadi tetap kita mengandalkan Tuhan dan doa ketika kita bekerja ya. Sebelumnya andalkan Tuhan sebelum bekerja ya, berdoa terlebih dahulu ya supaya Tuhan bekerja, lembutkan hatinya dan lain-lain ya. Jadi semua ada campur tangan Tuhan di dalam bisnis Bapak Ibu. Oke. Ya. Nah, ini masih beberapa tips follow up ya. Yang pertama, gunakan alat bantu seperti Dreambook atau bagian daftar nama ya. Taruh nama mereka di list paling atas. Biasanya ya di buku Dreambook itu yang saya buat, nanti di situ Bapak Ibu bisa tulis beberapa banyak nama di bawah, nama paling atas dikosongin ya. Nama paling atas dikosongin, bisa pakai bolpen yang bisa dihapus, bisa pakai tulisan yang sementara begitu ya, atau pakai pensil, tapi saya sarankan banyak bolpen yang bisa dihapus sekarang ya. Jadi tulis pakai nama bolpen ketika kita datang ke mereka, ini loh nama kamu saya tulis ya di daftar nama saya ya. Kamu sebagai orang pertama yang saya presentasikan ya. Di bawah-bawahnya itu nanti saya akan presentasi berikutnya ya. Nah, kalau mereka join itu sudah di bawah Bapak Ibu. Itu sudah di bawah kamu loh. Ya, dia ngelihat ya calon kita merasa kita diprioritaskan ya. Mereka bisa lihat banyak juga ya prospek kamu di bawah ya. Masa sih dari kamu yang presentasi nggak ada yang join sama sekali? Itu kalau join semua di bawah saya. Yes, itu di bawah kamu. Jadi mereka pede begitu ya, mereka semangat ya. Itu nama-nama yang lain, nama-nama yang Bapak Ibu bukan teman-teman ya, tulis yang sebisanya mungkin untuk hanya di sini Dreambook sebagai alat, sebagai senjata ketemu dengan prospek potensial Bapak Ibu ya. Mereka akan tertarik dengan hal ini biasanya ya. Jadi bisa dihapus tuh nama paling atas, besok ketemu Budi diganti Budi, besok ketemu Susi diganti Susi, begitu ya, yang paling atas aja. Nama-nama bawah hanya formalitas aja ya, itu tips ya, atau namanya strategi kita buat. Yang kedua, panasin orang yang sudah presentasi sebelumnya dan belum join ya, dengan menunjukkan bukti transfer orang yang sudah mau join. Yang tadi saya bilang di bawah itu ada namanya misalnya Joko. Ini Joko mau join ya. Ini lu udah transfer saya. Kan kemarin saya presentasi kamu duluan. Ayo, kamu mau nggak jadi upline-nya? Begitu ya. Si Joko ini orang hebat, orang rajin ya. Dia linknya banyak kesebar sampai ke seluruh, kita bikin wow ya. Ini pokoknya si Joko ini luar biasa begitu ya. Jadi kita edifikasi si Joko ini mau kerja dan orang-orang hebat begitu ya. Nah, jadi si Budi ini jadi gitu ya. Iya ya, sayang juga ya kalau saya nggak join ya. Yes. Ya, kalau ini udah bayar lu ya. Kalau kamu nggak bayar ya udah saya input, berarti si Joko ini di atas kamu lu, jadi upline. Kalau kamu join, kamu transfer sekarang, Joko ini jadi downline kamu ya. Nah, ini ya udah ada buktinya. Gitu ya. Ya oke, saya transfer sekarang ya. Daftarin sekarang loh. Saya lihat kan nanti abis ini pohon jaringannya ya. Nah, jadi mereka akan seperti itu, penasaran dan mereka mau ikut ya. Ada efeknya jadinya ketika Bapak Ibu panasin seseorang ya. Yang berikutnya, sesi berikutnya di sini yang penting ya Bapak Ibu yang tadi bilang mengalami kendala ya dengan permasalahan teman-teman yang habis. Ya, yang pertama kita belajar sesi penutup ini kita akan pelajari bagaimana cara menambah daftar nama Bapak Ibu ya. Yang pertama, nomor 1, dengan sengaja mencari tempat keramaian yang ada, misalnya mall, food court, bank, lobi hotel, tempat tunggu jemput transportasi online, tempat cuci mobil, apotik, rumah sakit dan lain-lain ya. Kalau apotik dan rumah sakit ya jangan sengaja dicari-cari ya. Bukannya cari-cari penyakit, bukan cari-cari virus. Mungkin kebetulan Bapak Ibu ada mau beli obat, mungkin Bapak Ibu ada keluarga yang sakit, maksudnya begitu ya. Ini nggak jadi prioritas. Kalau dulu Pak Ibu prioritas, ya, karena pasti orang sakit ya ada di rumah sakit, mereka pasti butuh ya, sebelum zaman pandemi ya. Tetapi sekarang ya jangan jadi prioritas. Banyak tempat-tempat lain yang lebih aman, yang lebih steril daripada virus ya. Ini tidak disarankan kecuali benar-benar ada kebutuhan sekali lagi ya. Kenapa tujuannya Pak Erik? Perhatikan sesuatu yang menarik dari mereka ya. Kita memulai percakapan, misalnya Bapak Ibu lihat ada orang yang pakaiannya unik, ada orang yang pakaiannya bagus ya, mungkin juga kecantikan seseorang ya. Kalau cewek sih paling enak ya, kamu cantik banget ya,
gitu. Aduh, seandainya saya bisa cantik kayak kamu, apa sih rahasianya? Itu kamu pakai bulu mata apa ya? Itu kamu pakai gimana sih cara dandannya bisa kayak begitu ya? Kalau cewek sih sebenarnya gampang sekali masuk kepada cewek yang lain. Dengan teknik memuji itu cewek ada klepek-klepek ya. Kalau cowok yang muji kan, wah ini modus nih, wah jangan-jangan nih mau ngapain nih ya, muji-muji gua nih ya. Nah jadi biasanya cewek ini punya kelebihan dibanding cowok ya. Nah kalau cowok misalnya, wih saya biasanya masuk, wih sepatunya itu saya seneng banget Pak, saya itu hobi banget, saya naksir banget tuh, saya udah incer Pak sepatu gitu Pak, itu beli di mana Pak, harga berapa Pak ya, atau pakaiannya, atau jasnya ya, atau model rambutnya misalnya ya, potongan yang unik begitu ya. Nah kita bisa puji atau memulai perkataan atau masuk kepada mereka dari sesuatu yang simpel ya. Jangan ditanya, Pak Bapak kerja di mana ya, Bapak tinggal di mana, wah ini mau ngerampok saya atau mau apa begitu kan, dia pikir ya. Jadi malah takut. Jadi sesuatu yang ada di depan mata aja misalnya ya. Terus misalnya dia di food court, kita misal di food court kita sengaja duduk di tempat panjang yang ada orangnya ya, kita duduk kan rame-rame bebas kalau di situ kursinya ya. Jadi kita bilang, Bu, sering makan di sini Pak Ibu? Iya sering makan di sini. Enak ya Pak ya? Apa Pak makanan favorit di sini Pak? Saya kebetulan baru nih di sini nih, makan di sini nih. Apa yang enak dari sini? Jadi sesuatu yang kita bisa mulai untuk menarik perhatian orang, untuk menarik pembicaraan dengan orang lain ya, itu caranya ya. Jadi sesuatu yang simpel yang saya bilang ya, atau menunggu di tempat tunggu jemputan transportasi online ya. Jadi nunggu di situ, mau tunggu dijemput ya, udah tahu tempat tunggu ya mau dijemput ya, tapi kita sengaja nanya tujuannya biar apa, supaya dia ngomong sama kita, iya nih ya lagi nunggu belum datang-datang, oh begitu, sering kesini ya Pak ya. Ya jadi lanjut kemana-mana dari perkataan atau obrolan sederhana yang Bapak Ibu sudah buka ya, dari percakapan yang menarik dan berkelanjutan. Apabila orangnya ramah dan welcome, baru kita arahkan kepada apa yang kita lakukan atau kita kerjakan. Pak, aktivitasnya apa Pak? Oh ini. Kamu? Dia nanya balik. Oh saya network marketing Pak. Kebetulan saya sedang jalankan perusahaan personal franchise dari Singapura ya. Nanti kalau misalnya Bapak tertarik atau nanti lain kali kita janjian lagi, ya bisa ngopi-ngopi Pak, atau nanti ada online-nya Pak. Bapak saya bisa share undangannya. Pak, kira-kira saya boleh minta boleh minta nomor handphonenya? Pasti dikasih Pak. Ya, karena orang baru itu biasanya nggak bakal menolak ya dengan alasan yang tepat ketika kita sudah menyampaikan sesuatu dan tujuan yang jelas ya. Pasti mereka akan berikan nomor handphone mereka ya. Setelah percakapan menjadi lebih seru dan mereka menerima informasi kita, perpisahan kita akhiri dengan meminta nomor telepon mereka tadi yang sudah saya bilang ya. Paling lama 2 hari setelah perkenalan kita follow up ya, kembali lagi ke follow up tadi ya, follow up mereka, tanyakan kabarnya ya. Lalu misalnya tadi yang seperti bilang ya, bisa kita dengan kata-kata motivasi, misalnya kita nggak tahu agamanya apa ya, kita bisa memberikan kata-kata motivasi atau video-video lucu ya. Kamu gitu kan, atau ini siapa ya yang kirim ini loh Pak, yang kemarin kita ketemu 2 hari lalu di mall, yang ketemu di lobby hotel Pak gitu ya. Jadi lobby hotel juga bisa ya, pakai jas, pakai rapi, Bapak Ibu nunggu di sana ya. Ketemu orang kan lagi banyak yang nunggu tuh di lobby hotel, bisa kenalan Bapak Ibu ya, nginep di hotel ini Pak, iya kan dia nggak kenal ya. Oh ini hotelnya langganan Bapak ya, iya Pak. Nah kan Bapak rapi, seakan-akan pengusaha. Pak, Bapak juga lagi nunggu orang, iya Pak, ini saya lagi nunggu partner Pak, juga saya lagi cari rekan bisnis, keren kan Bapak Ibu ya. Itu juga bisa jadi tempat kenalan Pak, lobby hotel ya. Saya pernah ajarkan anak muda ya, yang tadinya kalau prospek orang itu pakai baju jeans begitu ya, pakai baju kaos, saya bilang coba kamu rubah pakai jas, rapi, setelan kamu seperti seorang pengusaha, kamu buat rambut kamu klimis ya, coba mulai kamu prospek ya. Akhirnya orang melihat ini, waduh ini jangan-jangan pengusaha besar nih, pengusaha sukses nih, jadi lebih direspek. Oh begitu ya. Nah itu semua bisa Bapak Ibu lakukan dengan penampilan juga, nanti diajarkan juga Bapak Ibu ya di pertemuan-pertemuan berikutnya ya. Jadi tadi saya bilang bisa tanyakan kabarnya, dan juga Bapak Ibu bisa mulai atur, Pak melanjuti yang kemarin kita bahas, kiranya Bapak boleh nggak kita 2 hari lagi kita ketemu Pak ya, kita sambil ngopi-ngopi ya. Nah cara mengundangnya gimana? Kembali lagi Bapak masuk ke part 3 ya, ke part 1, 2, 3 dipelajarin ya Bapak Ibu ya, supaya tidak ketinggalan dan dapat berita update setiap harinya dan berita-berita yang penting dari support system kita ya Bapak Ibu. Prinsip dasar daripada belajar adalah kosongkan gelas Anda dahulu supaya dapat diisi banyak ilmu atau pengetahuan, supaya kita bisa pintar sampai mahir dan bisa mandiri melakukan bisnis ini. Nah, prinsip sukses, belajar mencontek dari orang yang sudah berhasil dan terbukti sukses,
membangun bisnis ini dan yang sudah menikmati asetnya ya atau hasilnya. Oke. Kata-kata mutiara dari orang sukses. Jika Anda tidak pernah mencoba, Bapak Ibu, bagaimana Anda bisa tahu kalau Anda memiliki kesempatan? Jack Ma katakan. Lalu dari Pak almarhum Bob Sadino, orang bodoh itu tidak banyak mikir, yang penting terus melangkah ya. Tetapi orang yang pintar kebanyakan mikir, akibatnya nggak pernah melangkah. Ya. Dalam arti kata mungkin udah diajarin hari ini, Bapak nggak pernah praktek. Ya nggak pernah mau coba ya, masih mikir banyak, malu, gengsi dan lain-lain ya, akhirnya nggak pernah jadi sesuatu Bapak Ibu ya. Tetapi kalau kita merasa diri kita bodoh atau kosong ya, kita dengar, kita tadi yang seperti si bilang prinsipnya adalah gelas kosong, begitu diisi ilmu saya praktekin ya, diisi ilmu saya praktekin, melangkah aja ya. Ketika Anda melangkah, di situ Anda bisa lihat hasilnya ya, Anda bisa melihat plus minusnya ya, join atau tidak sampai ke sana, semua Anda yang akan tahu hasilnya. Oke? Masa depan adalah milik mereka yang sudah menyiapkannya hari ini. Sukses dari saya, salam sehat buat Bapak Ibu. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih.